Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin Check it out. Check it Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tarekat Jalanan akan memberikan informasi seputar sejarah makam Tanjung peninggalan dari Kerajaan Selaparang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaitannya dengan pentingnya belajar sejarah. Dalam hal ini Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 111 menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Berangkat dari ayat di atas, menegaskan bahwa pentingnya untuk mempelajari sejarah.
karena sejarah merupakan salah satu indikator untuk belajar. Oleh karena itu kami dari tim Tarekat Jalanan akan menjelaskan sejarah tentang peninggalan Kerajaan Selaparang, yaitu Makam Tanjung. Makam Tanjung merupakan salah satu situs cagar budaya yang berada di kawasan Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Situs ini belum begitu dikenal oleh khalayak, padahal lokasinya masih berada di sekitar kawasan desa bersejarah yang didengung-dengungkan sebagai pusat kerajaan Selaparang di masa silam. Makam Tanjung ini berada di sekitar 700 meter di sebelah barat situs cagar budaya Makam Selaparang. Akses jalan menuju situs ini yaitu jalan yang menghubungkan antara desa Selaparang dengan desa Batu Basong. Sama dengan situs Makam Selaparang, keberadaan Makam Tanjung ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Hal itu berarti bahwa makam ini menyimpan nilai historis yang penting sebagai bagian dari bukti sejarah keberadaan Kerajaan Selaparang di masa lampau. Berbicara mengenai sejarah Makam Tanjung ini, belum ada informasi yang sahih untuk dijadikan sebagai data sejarah keberadaannya. Informasi mengenai sejarah keberadaan makam ini masih bersifat mitologi yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, Makam Tanjung adalah komplek makam Dewi Tunjung dan Prabu Panji Anom, serta 17 makam lainnya yang konon merupakan makam kerabat dan pengikut mereka. Dikisahkan bahwa pada masa pemerintahan Prabu Anom, yaitu raja ketiga dari Kerajaan Selaparang, di mana waktu itu Kerajaan Selaparang sudah bercorak Islam. Prabu Anom memiliki 2 orang anak, yakni Dewi Tunjung dan Prabu Panji Anom. Prabu Anom mangkat atau meninggal dunia sewaktu putra mahkota Selaparang yang bernama Panji Anom masih kecil. Sementara menunggu Panji Anom mencapai usia balik, tangkup pemerintahan dipegang oleh kakaknya Dewi Tunjung. Dewi Tunjung dikenal sangat taat menjalankan syariat agama Islam, sehingga ia dipersunting oleh seorang wali dari Pulau Jawa, yaitu Sunan Prapen. Didampingi oleh Sunan Prapen, Dewi Tunjung memerintah Kerajaan Selaparang dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga penduduk kerajaan tersebut terkenal taat dalam menjalankan syariat Islam. Ketika Panji Anom genap berusia 18 tahun, Dewi Tunjung menyerahkan mahkota kerajaan Selaparang kepadanya. Setelah tangkup pemerintahan diserahkan kepada adiknya, Dewi Tunjung dan suaminya tinggal di Puri Tanjung yang saat ini menjadi kompleks Makam Tanjung. Di bawah kepemimpinan Prabu Panji Anom, yaitu Raja Selaparang keempat, yang bergelar Raja Surya Alam, Kerajaan Selaparang mencapai puncak kejayaannya. Kejayaan Raja Surya Alam tidak terlepas dari peranan penasehatnya, yaitu Dewi Tunjung dan suaminya. Singkat cerita, saat menjelang wafatnya, Prabu Panji Anom meminta untuk dimakamkan di sebelah makam kakaknya, yaitu Dewi Tunjung, yang waktu itu dimakamkan di kompleks purinya. Dan beliau pun dimakamkan di sebelah makam kakaknya. Dalam perkembangannya, komplek puri itu kemudian dijadikan komplek pemakaman keluarga Raja Selaparang,
yang kini dikenal dengan nama Makam Tanjung. Itulah informasi terkait dengan sejarah keberadaan Makam Tanjung. Ada yang mengatakan bahwa nama Makam Tanjung pada awalnya adalah Makam Tunjung. Namun, karena kebiasaan penyebutan sehingga lebih dikenal dengan nama Makam Tanjung. Intinya, kompleks makam ini dinamakan demikian sebagai penghargaan dan pengingat atas jasa Dewi Tunjung dalam perkembangan kerajaan Selaparang menuju kejayaannya. Kompleks makam Tanjung tidak jauh beda luasnya dengan makam Selaparang. Kompleks makam dibagi menjadi dua bagian, yakni kompleks inti, yaitu makam, dan kompleks luar, yaitu serambi. Kompleks inti dan serambi makam dipisah oleh tembok pembatas yang terbuat dari susunan batu. Dalam kompleks inti makam ini terdapat 19 makam yang terdiri dari 2 makam besar, yaitu makam Dewi Tunjung dan makam Prabu Panji Anom yang menjadi makam utama. 17 makam lainnya adalah makam kecil yang terdiri dari 12 makam di sebelah selatan makam utama yang terbagi dalam 2 tingkatan, di mana masing-masing tingkatan terdiri dari 6 makam. 5 makam lagi berada di sebelah timur makam utama. Di dalam kompleks inti, yaitu di daerah makam, terdapat 15 pohon jepun yang tumbuh berbaris di sekeliling makam. 5 pohon di timur, 5 pohon di utara, 1 pohon di selatan, dan 4 pohon di barat. Selain pohon jepun, terdapat pula 1 pohon bunut, yaitu pohon beringin, yang berdiri kokoh di sebelah selatan 2 makam utama. Di area serambi makam terdapat 7 pohon mangga dan 1 unit berugak sekenem. Area ini dijadikan sebagai tempat beristirahat para pengunjung. Di luar area serambi terdapat 2 pohon beringin yang ukurannya cukup besar dan terlihat lumayan tua. Area komplek makam Tanjung dipagari kawat berduri dan pada bagian depan dipagari tembok batu. Kompleks situs cagar budaya yang satu ini dikelilingi oleh lahan pertanian warga sekitar yang berjarak sekitar 400 meter dari perkampungan warga Selaparang. Keberadaan makam Tanjung kiranya cukup penting untuk diketahui oleh publik, lebih-lebih warga Pulau Lombok. Menyimak cerita asal-usul keberadaannya, makam ini memiliki nilai historis yang sangat penting sebagai bagian dari bukti keberadaan kerajaan Selaparang di masa lalu. Semoga makam ini tetap dijaga dan dipelihara. Semoga pula pemerintah Lombok Timur dan pihak-pihak terkait dapat memasukkan makam Tanjung sebagai bagian dari objek wisata sejarah yang diprioritaskan dalam agenda pembangunan wisata sejarah dan religi NTB, dan dilengkapi fasilitas pendukungnya agar ke depan situs cagar budaya yang satu ini menjadi tujuan wisata yang tidak kalah ramainya dengan makam-makam yang lain. Adapun tujuan kami dari tim Tarekat Jalanan untuk ziarah kubur atau ziarah makam, yaitu yang pertama dengan hajat supaya hajat kami untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, seorang muslim dianjurkan untuk berziarah kubur. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur.
Sekian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan perjalanan kami mendapat berkah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azqil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم الناصر نعم المولى نعم المولى نعم المولى ونعم الناصر الفاتحة Itulah tadi zikir dan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Oleh karena itu, mari dukung Tarekat Jalanan. Bersama-sama kita menyebarkan kebaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share.